Oke, selamat pagi anak-anak SMA Harapan Kasih. Materi kita pada hari ini adalah kita akan mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui proses diplomasi. Mungkin kalian cukup agak bingung ketika melihat buku kalian. Banyak sekali perundingan-perundingan yang diadakan oleh Indonesia. Nah, bagaimanakah dengan urutannya? Saya akan menjelaskan di sini dari proses diplomasi yang dimulai dari perundingan di Linggarjati sampai kepada konferensi Meja Bundar. Yang pertama, kita melihat dari proses perundingan Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian ada agresi militer Belanda yang pertama, yang untuk membuktikan bahwa Indonesia sudah tidak eksis lagi dalam dunia. Kemudian ada Komisi Tiga Negara, di mana Komisi Tiga Negara ini ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Australia ditunjuk oleh Indonesia, sedangkan Belgia ditunjuk oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak penengah. Ini bisa disebut dengan Komisi Tiga Negara. Kemudian dari Komisi Tiga Negara ini dilanjutkan dengan konferensi atau perundingan di kapal Renville. Setelah konferensi Renville ini, kemudian terjadi agresi militer Belanda kedua, di mana para pihak saling menuding setelah melanggar perjanjian Renville. Kemudian setelah agresi militer Belanda kedua, kemudian ada perundingan Roux dan Royen. Para pertanyaan Royen itu seperti apa sih perundingannya? Roux dan Royen ini adalah dua pihak atau dua orang yang sebenarnya ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa antara Belanda dan Indonesia, di mana Roux adalah Muhammad Roux dan Royen adalah Van Royen dari pihak Belanda. Kemudian dilanjutkan konferensi militer Indonesia dan terakhir adalah konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag. Nah, kalau kita mempelajari Linggarjati, sebetulnya Belanda hanya mengakui Indonesia itu hanya wilayah Sumatera, wilayah Jawa dan Madura saja. Sedangkan Indonesia menginginkan Belanda mengakui Indonesia baik Sumatera, Jawa dan Madura. Dan akhirnya disepakati bahwa nantinya Belanda mengakui Indonesia melingkupi wilayah Sumatera, Jawa dan Madura. Dan kesepakatannya adalah akan dibentuk Republik Indonesia Serikat. Kemudian setelah perundingan ini kemudian terjadi konflik antara Belanda dan Indonesia, di mana masing-masing pihak mengklaim bahwa pihak-pihak yang bersengketa ini sama-sama saling melanggar perjanjian. Akibatnya Belanda kemudian melakukan agresi militer Belanda yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Indonesia? Indonesia kemudian tidak melakukan perlawanan untuk membuktikan bahwa Indonesia masih menghormati perundingan yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia. Akhirnya disepakati Komisi Tiga Negara antara tiga negara yang bersengketa, dan akhirnya dilanjutkan dengan perjanjian di Renville. Setelah itu ada agresi militer Belanda yang kedua yang tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa pemerintahan Indonesia sudah tidak eksis lagi. Oleh karena itu, kemudian Indonesia ketika dilakukan agresi militer Belanda kedua ini, banyak sekali perjuangan kita melalui proses gerilya. Agresi militer Belanda kedua ini mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Tetapi karena kita terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita, maka agresi militer Belanda kedua ini kita membentuk sebuah pemerintahan disebut dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dibuat di Sumatera pada saat itu. Setelah agresi militer Belanda kedua, kemudian ada perundingan Roux dan Royen. Setelah itu ada konferensi Indonesia antara pihak Belanda, kemudian Indonesia dan BFO. BFO ini adalah negara-negara bentukan Belanda atau negara-negara serikat. Kemudian dilanjutkan dengan konferensi Meja Bundar, di mana disepakati bahwa Indonesia itu diakui kemerdekaannya secara de facto dan untuk masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah konferensi Meja Bundar. Nah, inilah demikian urutan dari perjuangan